Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam bi sadri wa sirri amri wa hul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian dan yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah pelajaran fikih MTS, yaitu Bapak Randy Lubis, dan terhormat pula para teman-teman sekalian yang menonton video ini. Dalam video ini saya sendiri akan mempresentasikan mengenai kurikulum mata pelajaran fikih di MTS. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang memadukan proaktif menjawab tantangan zaman yang sulit berubah. Dan lalu yang kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam video kali ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama itu ada tujuan dan standar kompetensi lulusan pelajaran fikih di MTS. Lalu yang kedua ada silabus mata pelajaran fikih di MTS. Lalu yang ketiga ada teknik penyusunan program tahunan dan program semester. Atau kalau yang sering kita kenal itu Prota dan Promes. Mungkin langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tujuan dan standar kompetensi lulusan pelajaran fikih di MTS. Sebagai bahan pelajaran yang diberikan pada anak didik dalam proses belajar mengajar, mata pelajaran fikih tentu memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pelajaran fikih di MTS ini dikeluarkan oleh Departemen Agama. Di sini ada 4 tujuan pelajaran fikih di MTS yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Yang pertama itu ada mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli maupun dalil akli. Lalu yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Lalu yang ketiga ada melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Lalu yang keempat ada pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Lalu di sini lanjut ada standar kompetensi kelulusan atau sering kita kenal itu ada SKL. Apa sih pengertian SKL sendiri? SKL itu merupakan kriteria kemampuan output siswa atau pedoman kelulusan siswa dalam proses belajar yang mencakup 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, lalu yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan sesuai dengan standar nasional. Pembahasan berikutnya itu di sini ada pengertian dari kompetensi inti, kompetensi dasar. Di sini kan kompetensi inti sendiri berbeda dari segi pengertian dengan kompetensi dasar. Kompetensi inti sendiri merupakan operasionalisasi dari standar kompetensi kelulusan atau SKL yang terdiri dari afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari siswa dalam semua pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar sendiri yaitu kemampuan peserta didik dalam materi pembelajaran tertentu. Kompetensi dasar juga merupakan rujukan membuat indikator materi pembelajaran. Di sini ada contoh ya, kita lihat di gambar ini ada contoh dari SKL, lalu ada contoh dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini pembelajaran fikih sendiri kita lihat bahwa standar kelulusannya ini yaitu memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah muamalah dan muamalah, serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada contoh dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita lihat kan salah satu kita ini mengenai kompetensi inti. Contoh yang pertama itu ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang diadukan. Lalu kompetensi dasar ini merupakan cabang dari kompetensi inti sendiri gitu. Jadi kompetensi dasar merupakan perincian dari apa yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Kita lihat bahwa kompetensi dasar dari kompetensi tadi yaitu menerima perintah berkurban dan akikah, menghayati ketentuan jual beli dan qirab,
Lalu yang ketiga, menghargai larangan riba dalam jual beli. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa melihat ini contoh dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi dua hal yang berbeda teman-teman mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu pembahasan yang kedua mengenai silabus mata pelajaran fikih di MTS. Nah, silabus kita lihat dari pengertian terlebih dahulu. Silabus merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi guru dalam kompetensi pedagogik. Kemampuan seorang guru menyusun silabus merupakan hal yang paling penting sebab pada silabus termuat secara detail aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa yang pada akhirnya akan menggambarkan pada tujuan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum untuk sebuah mata pelajaran. Nah, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu SK maupun satu KD. Nah, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan. Nah, tapi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian ingat di diskusi kita dalam materi PI SMA dengan Ibu Sadia. Nah, dalam kurikulum 13 ini kalau tidak salah, mungkin teman-teman bisa koreksi saya kalau saya salah. Kurikulum 13 ini guru sudah tidak lagi membuat silabus, akan tapi guru hanya dibebankan oleh membuat RPP gitu. Nah, jadi dari segi tadi pengertian ini bahwa salah satu pembuatan silabus ini sudah tidak dibebankan gitu dalam kurikulum 13 di Indonesia sendiri. Jadi salah satu beban yang diberikan kepada guru yaitu membuat RPP. Lalu mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada contoh silabus ya. Di sini ada muatannya itu ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, lalu semester. Nah, di sini ada kompetensi itu dari K1, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Mungkin teman-teman bisa membacanya ya. Lalu di sini ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini merupakan muatan-muatan dari silabus pembelajaran itu sendiri. Lalu yang ketiga ini ada teknik penyusunan prota atau promes. Nah, yaitu prota itu merupakan program tahunan dan program semester. Nah, dari segi pengertian prota sendiri yaitu atau program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Prota perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah membuat prota. Di sini ada 3 langkah kalau kita lihat bahwa untuk membuat prota. Yang pertama itu menelaah jumlah kompetensi dasar atau tema dan subtema pada suatu kelas. Nah, lalu ke langkah berikutnya yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam KD atau subtema. Lalu berbeda dengan proses langkah-langkah pembuatan prota. Promes ini juga mempunyai 4 langkah proses untuk membuat program semester. Yang pertama itu ada menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Lalu yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Lalu yang ketiga ada menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Nah, lalu yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Nah, adapun format atau komponen dari prota adalah identitas. Yang pertama itu ada kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Dan juga muatan dari prota ini yaitu format isian atau KD, subtema, dan alokasi waktu. Sedangkan untuk promes atau program semester yaitu muatannya itu mengenai satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan format isiannya yaitu tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Mungkin untuk berikutnya kita akan melihat
contoh prota dan promes itu sendiri. Oke, kita lihat untuk prota sendiri. Prota nih, ini teman-teman bisa lihat ya, prota sendiri tadi muatan isi identitasnya itu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas 1 semester, dan pelajaran. Nah, ini ada kompetensi intinya. Di sini ada, kita lihat ada semester 1. Ada, kita merincikan juga kompetensi dasar apa nih yang ada di semester 1. Nah, lalu kita lihat ada materinya, dan terakhir itu ada alokasi waktu. Contoh, dalam satu kompetensi dasar yang berisi beberapa materi, alokasi waktunya itu 6 ini waktunya 6 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran ini yaitu 40 menit, kisarannya 40 menit. Nah, mungkin ini teman-teman bisa lihat salah satu contoh dari program tahunan. Lalu untuk program sendiri kita lihat juga contohnya. Kita lihat di sini, kalau untuk promes lebih terperinci teman-teman, dari segi format identitas, lalu untuk format isinya juga lebih terperinci. Kita lihat di sini ada materi pelajaran, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kan 2 jam per minggu, lalu kelas dan pelajaran. Nah, tadi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa di promes ini kita merincikan gitu, minggu-minggu dalam 1 bulan. Kita lihat kan di sini contoh ada bulan Juli, kita rincikan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, seterusnya dalam bulan-bulan berikutnya. Nah, di sini ada contoh dalam bulan Juli ini, minggu keempat itu kita isi 2 jam pelajaran. Mungkin teman-teman bisa terlihat ya, salah satu contoh program semester. Jadi kalau bedanya, kalau promes ini rincian gitu dari program tahunan itu sendiri. Jelas ya teman-teman. Mungkin nanti kalau untuk kurang jelasnya, saya akan mengirim filenya ini ke grup. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, kita mungkin tadi saya sedikit mengulas kembali mengenai perbedaan format gitu antara prota dan promes. Kalau untuk format prota sendiri yaitu ada kelas, muatan pelajaran atau pelajaran, dan format isinya hanya kompetensi dasar, subtema, dan alokasi waktu. Nah, sedangkan untuk promes sendiri yaitu lebih terperinci dari prota. Kalau promes itu identitas format isinya yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun pelajaran, dan format isinya itu lebih terperinci. Yaitu ada tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Untuk yang terakhir, pemahaman terhadap kurikulum digunakan, pemahaman terhadap kurikulum yang digunakan, kepiawaian dalam membuat RPP, prota, promes, silabus sebagai alat perencanaan belajar adalah wujud nyata bahwa guru tersebut memiliki kompetensi pedagogik. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya yaitu kita akan diskusi dalam tatap muka via Google Meet. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.